Diulangi ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inin tahau maka tatkalanya kapok anil kufri dari orang-orang kafir wa aslamu dan mereka orang kafir yang telah kalah perang kapok tidak mempengaruhi orang Islam untuk keluar dari agama Islam akhirnya masuk Islam. Fa innallaha maka sesungguhnya Allah Ghafurun maha pengampun lahum kepada orang-orang kafir. Jadi orang kafir yang kalah perang, baik yang masuk Islam maupun yang tetap kafir, itu tidak dimusuhi, tidak boleh kita musuhi. Orang kafir yang hidup damai dengan orang Islam namanya kafir dhimmi, itu tidak boleh bermusuhan. Apalagi kita sesama Islam, sesama santri, tidak boleh saling membuli. Rahimun dan maha kasih sayang bihim dengan orang-orang kafir. Wa qatiluhum dan perangilah mereka orang kafir hatta latakuna sehingga tidak ada orang kafir tujada ditemui fitnah syirkun syirik menyekutukan Allah. Jadi dulu orang-orang kafir Quraisy Mekah itu memerangi orang Islam itu supaya orang Islam itu keluar dari Islam. Itulah yang disebut fitnah, itu lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, ini fitnatun itu syirk bermakna syirkun. Imam Suyuti menafsirkan memaksa orang Islam supaya keluar dari Islam, itu namanya fitnah. Kalau hanya fitnah-fitnah kecil-kecilan itu bukan termasuk asyaddu minal qatl, lebih kejam dari pembunuhan, bukan. Fitnah yang lebih kejam dari pembunuhan itu adalah fitnah syirik, yakni menyekutukan Allah. Wa yakuna dan ada ad-dinu agama. Al ibadah artinya ibadah lillahi kepada Allah. Jadi fitnah yang paling fitnah lebih kejam dari pembunuhan itu adalah fitnah syirik atau menyekutukan Allah. Atau orang lain non Islam mempengaruhi orang Islam supaya keluar dari agama Islam. Nah, itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kalau pembunuhan ya satu orang yang dibunuh ya satu orang yang mati. Tapi kalau fitnah supaya orang Islam itu keluar dari Islam itu bahaya. Itu ada misionaris ya, agama lain dengan iming-iming uang, iming-iming mie instan, beras, itu banyak mempengaruhi orang Islam yang hidupnya di garis kemiskinan supaya keluar dari Islam. Itu biasanya di daerah-daerah kantong-kantong kemiskinan itu masih banyak sampai sekarang. Itu tantangan kalian sebagai santri harus menjadi santri yang kaya raya supaya dakwahnya itu bisa kuat. Kalau ustadz nih, semua ustadz kok miskin ya nanti dakwahnya kurang sempurna. Ya, ustadz harus kaya raya, kalau perlu berkorban, ya. Nggak minta honor tapi berkorban, mengeluarkan uang, sehingga kita bisa menyaingi ya misionaris agama lain yang mempengaruhi saudara kita yang miskin, diiming-iming oleh uang, diiming-imingi oleh mie instan, beras dan lain sebagainya supaya keluar dari Islam. Itulah yang disebut al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi kalau fitnah-fitnah kecil itu ya bukan lebih kejam dari pembunuhan ya, istighfar aja bisa diampuni kalau fitnah kecil. Jadi kalau udah masuk Islam ya Allah itu Maha Pengampun. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana tadi? Fa inin tahau maka jika mereka orang kafir telah kapok anisyiriki dari kesyirikan akhirnya telah masuk Islam, fala ta'tadu maka janganlah dimusuhi mereka. Alaihim fala ta'tadu maka janganlah memusuhi kamu sekalian alaihim atas mereka orang kafir yang telah masuk Islam.
dalam menunjukkan ala hada atas ini fala udwana maka hendaklah jangan bermusuhan i'tida'a artinya bermusuhan biqatli dengan membunuh awairi atau selain membunuh. Jadi kalau udah orang kapok ya, orang kafir kapok memusuhi orang Islam, apalagi mau masuk Islam, nah itu kamu tidak boleh memerangi. Ini disebut kafir zimni. Jadi kafir itu ada dua, kafir yang berdamai dengan kita itu tidak boleh memusuhi kita, saling menyayangi, saling menghargai sebagai sama-sama insan basyariah, sesama manusia. Itu walaupun orang kafir kita harus saling kasih sayang. Kalau orang itu tidak memusuhi kita, yang wajib kita musuhi orang kafir itu disebut orang kafir harbi, seperti Yahudi di Palestina memusuhi orang Islam. Nah kita wajib memerangi juga. Kalau mereka membunuh kita wajib membunuh juga. Tapi kalau kafirnya itu berdamai dengan kita, walaupun tidak masuk Islam, kita wajib menghargai mereka sebagai insan manusia. Saling menyayangi, saling menghargai, saling bantu, saling tolong menolong. Itu Islam dengan kafir, apalagi kalian santri dengan santri. Ya, santri dengan santri itu nggak boleh saling memusuhi, tidak boleh saling membuli. Nah, kalau kalian membuli sesama santri ya berarti apa ya? Kalau santri yang kamu bully nggak betah, pulang ke kampung halaman, nah, kamu dosa memanjang dosanya. Orang mau belajar agama kamu halang-halangi, kamu penyebabnya yang nggak betah, itu dosa, nggak boleh. Nah, harus kapok. Ya, orang kafir aja di sini harus kapok, apalagi kalian yang suka ganggu ke teman kalian yang badannya lebih kecil, nah, itu juga ada resikonya. Ada resikonya yakni dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Fala udwana maka janganlah memusuhi i'tidain artinya permusuhan biqatli dengan membunuh awairihi atau selain membunuh ganggu. Nah, itu nggak boleh, itu kafir dengan Islam, apalagi santri dengan santri. Nah, apalagi santri dengan santri. Nah, kafir dengan Islam aja membunuh nggak boleh, selain membunuh juga nggak boleh, ganggu juga nggak boleh. Illa ala dzolimina kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Orang yang zalim itu apa sih Pak Kaki? Zalim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu disebut zalim. Sekali lagi ya, orang yang zalim berarti orang yang menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu disebut zalim atau sesat. Contoh, kalian santri menyimpan sendal yang kotor di lemari, kalian itu disebut zalim. Ya lemari umumnya untuk baju, untuk menyimpan yang bersih-bersih. Kok tiba-tiba kalian, salah satu dari kalian menyimpan sendal di lemari, itu zalim. Dosa. Ya, tapi dosanya kecil. Karena apa? Kamu mendolimi dirimu sendiri. Itu juga dosa kecil. Itu zalim, itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kamu menjahili temanmu, nah temanmu itu harusnya kan dikasih sayang nih, bukan tempat untuk dijahili. Berarti kamu itu zalim, ya. Berarti kamu itu zalim, kamu itu sesat. Nah, dosanya agak besar sedikit dibanding kalian menyimpan barang kotor di dalam lemari, yang harusnya lemari itu tempat hal yang bersih-bersih. Jelas ya? Ya, siapa yang suka menjahili temannya? Fahri mana ini? Pas depan bapak ini namanya Fahri. Nah, nggak boleh ya, jangan diulang. Ya siapapun nggak boleh kasih sayang. Kalau berarti zalim. Kalau zalim memang masih zalim kecil, tingkat kecil ya. Tapi kalau terus menerus setiap hari, ya jahili temanmu tiap hari, lama-lama itu kecil numpuk jadi zalim yang besar. Zalim yang besar, apalagi yang dijahilin akhirnya nggak betah di pesantren, kabur. Ada nggak yang santri yang kabur-kaburan, terutama yang kelas 1?
nggak boleh ya. Nggak boleh ya, itu namanya apa, namanya penyesuaian lingkungan. Yang sabar aja, yang sabar. Makanya Bapak ngaji, sebetulnya kalian ini belum waktunya diajarkan tafsir, tapi Bapak mengharapkan berkah dari pengarang kitab tafsir ini, yakni Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli, sehingga disebut Imam Tafsir Jalal. Supaya apa? Hidup kita juga penuh berkah kedua pengarang kitab ini. Ya, itu. Ya, nggak boleh ya, yang sabar. Kalau ada sesuatu yang dibicarakan, kalau nggak bisa ke temannya yang lebih senior, kalau nggak bisa lagi ke ustadznya, ya. Kalau nggak ke bapak, ya bapak kan nggak pernah marah. Baru kelihatan marah baru hari ini ya. Tapi nggak ada bahasa marah, hanya menanyakan. Ya nggak, berarti kan nggak pamit ke bapak. Orang nggak pamit, zalim atau enggak? Zalim. Apalagi ini kaitannya dengan ngaji, ya, itu zalim, manusia sesat. Nah, kalian biasakan supaya menjadi manusia yang lurus. Biasa dari kecil, dari remaja itu terbiasa menjadi orang yang baik. Kalau kalian dari kecil udah terbiasa membohongi, terbiasa mendolimi diri sendiri atau orang lain, ya nanti ke bawah sampai besar, terbawa sampai besar. Bismillahirrahmanirrahim. Waman dan orang intaha yang kapok, falai sama tidak bidzalimin, dengan perbuatan yang zalim. Fala udwana, maka janganlah bermusuhan alaihi, atas orang. Intinya perbuatan zalim itu enggak boleh. Sekali lagi, yang paling mudah diingat, apa itu perbuatan zalim? Zalim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Orang dilahirkan ke dunia ini ya harus beragama Islam, karena agama yang terakhir ya. Yang terakhir kok menganut agama yang lain, berarti mereka itu zalim, tersesat, orang yang sesat dan tersesat. Jadi zalim itu mudah, kalian tidak menghargai orang lain itu ya udah zalim. Ya, tentu kelasnya ya masih kelas bawahan ya, dibandingkan tidak beragama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syahrul haram bisyahril haram wal hurmatu qisas. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Udah, satu ayat ini lagi. Asy-syahrul haram, asy-syahrul haram, asy-syahrul bulan al-haram yang dimuliakan. Bulan yang dimuliakan ada berapa? Ada yang masih ingat? Bulan yang dimuliakan baru yang lalu ada 4. Ya, ini bulan enggak masuk. Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Rajab, Muharram. Kalau Ramadan itu kan sayyidus syuhur, tuannya bulan. Asy-syahrul haram, bulan yang dimuliakan, bisyahril harami. Al-Muharram artinya bulan yang dimuliakan, muqabilun, untuk perbandingan. Bisyahrul harami, dengan bulan yang dimuliakan. Fakama qatalu, fakama, maka seperti halnya qatalu, mereka orang kafir membunuh terhadap kamu sekalian. Fihi, di dalam bulan Muharram, di bulan Muharram yang dimuliakan. Faktuluhum, maka bunuhlah mereka orang yang, artinya faktulu ini bisa memerangi, bisa membunuh. Kalau ada orang kafir memerangi kamu di bulan Muharram, ya kamu wajib memerangi juga.
faktuluhum maka perangilah mereka orang yang memerangi kamu fi mislihi sepadannya, fi mislihi yang sepadan, raddun untuk menolak listi'dhamil muslimina karena mengagungkannya orang muslim, zalika yang demikian itu. Jadi memang orang Islam bulan-bulan Muharram ini kita tidak boleh perang, dilarang mengadakan peperangan di bulan yang dimuliakan. Syahrul Haram yang dimuliakan itu dilarang keras orang Islam itu mengadakan peperangan, mengadakan apa? Misalkan kalian di bulan Muharram pergi haji atau umroh di bulan Dzulhijjah, berantem itu nggak boleh. Berantem di bulan Dzulhijjah itu nggak boleh. Apalagi di tanah haram kamu sedang melaksanakan ibadah umroh atau haji, dosa. Ada larangan, di dalam Al-Quran. Tapi kalau kalian diperangi di bulan yang dimuliakan, kalian wajib memerangi. Jadi harus padan. Jangan mentang-mentang nggak boleh perang di bulan Muharram, kamu diperangi, kamu kalah ya mati semua. Kita akan kalah. Jadi kalau walaupun di bulan Muharram, di bulan yang dimuliakan, kita diperangi oleh musuh, kita wajib melawan. Walaupun ada larangan tidak boleh perang di bulan yang dimuliakan. Ini maksudnya ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fakama qatalu maka seperti halnya mereka memerangi kepada kamu sekalian fihi di dalam bulan yang dimuliakan. Faktulu maka perangilah mereka. Fakul maka kamu sekalian perangi hum terhadap orang kafir fi mislihi yang sepadan, raddun untuk menolak listi'dhamil muslimina, listi'dhami karena mengagungkannya al muslimina orang Islam, dzalika terhadap bulan yang dimuliakan. Wa hurmatu, ayo jangan ngobrol aja, ngantuk tidur boleh. Tapi kalau orang ngobrol kalian saling mengganggu, itu namanya dolim. Tapi kalau ngantuk itu hanya dolim terhadap dirinya sendiri. Ya, kalau ngantuk tidur itu ya dolim, ngaji kok tidur. Tapi hanya dolim kecil karena mendolimi dirinya sendiri. Tapi kalau kalian ganggu ngajak ngobrol temanmu sudah dolim agak besar, karena udah mengganggu orang lain. Ya. Itulah dolim, terapkan itu kata-kata dolim, saling mengingatkan sesama kawan, sesama santri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hurumatu dan beberapa kehormatan. Jamun hurumat ini bentuk jamak. Lafal hurumatun itu bentuk jamak dari hurmatin, dari lafal hurmatun bentuk isim mufradnya apa? Hurmatun, hurmatani, hurmatun. Itu namanya bentuk jamak taksir, bentuk jamak yang tak beraturan. Jadi bentuk mufradnya hurmatun, wal hurmatun dan kehormatan. Jamun lafal hurmatun itu bentuk jamak hurmatin dari lafal bentuk mufradnya hurmatun. Sesuatu yajibu yang wajib ihtiramuhu yang dimuliakan. Jadi kalau bulan yang dimuliakan, kata Allah dimuliakan, kalian wajib memuliakan bulan yang dimuliakan oleh Allah, yakni Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Rajab dan Muharram. Dilarang untuk perang, ya nggak boleh perang. Tapi kalau diperangi, kalian wajib membalas peperangan yang sepadan. Ayo tasu, Lokman. Ayo tasu, kisosun dalam bentuk kisos itu sepadan. Kalau kita diperangi, wajib membalas untuk memerangi. Ayo tasu artinya sepadan bimi seliha dengan amalan yang serupa.
Idza tunhikat ketika dilanggar. Jadi kalau kita ini menjadi ajaran hukum dasar orang Islam. Kalau kita dicubit ya harus mau dicubit. Hukumannya ya dicubit kembali. Itu namanya hukum qisas. Kalau ada orang yang membuli temannya ya hukuman menurut Islam ya harus mau dibuli yang sepadan. Tidak boleh melebihkan. Tidak boleh melebihkan. Tidak boleh melebihkan. Memang dicubit ya dicubit lagi. Kalau cubitannya kecil ya kecil lagi. Itu menurut Islam itu hukum itu harus sepadan atau semisal. Famani tada maka barang siapa yang melewati batas alaikum atas kamu sekalian bil qitali dengan cara membunuh, dengan cara memerangi fil harami di dalam bulan yang dimuliakan, awil ihrami atau dalam keadaan ihram artinya sedang melaksanakan haji atau umroh, awil sahril harami atau di bulan yang dimuliakan. Jadi ada yang memerangi kalian di bulan yang dimuliakan, sedang ibadah haji atau umroh di bulan yang dimuliakan, kalian wajib melawan untuk memerangi. Walaupun hukum dasarnya perang di bulan yang dimuliakan atau waktu yang dimuliakan atau sedang ibadah haji atau umroh sekalipun, kalian wajib membalas orang yang memerangi kalian. Karena apa? Zaman Rasul itu perang itu nggak mengenal waktu ya. Kadang sedang umroh diserang, diperangi, sedang haji diperangi, diganggu ya. Itu wajib, orang Islam wajib membalas. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'tadu terhadap membalas. Fa'tadu membalas orang yang melewati batas. Alaihi atas orang yang melewati batas bimis 5 dengan yang sepadan. Iktada yang mereka lakukan memerangi alaikum kepada kamu sekalian. Sumia disebut sumia disebut muqabalatuhu. Artinya perbuatan yang sebanding. Muqabalatuhu perbandingannya bulan yang dimuliakan. Tidak artinya memusuhi lisubiha yang sepadan, yang serupa bil muqabali dengan perbandingannya bihi dengan orang yang memerangimu fi surati dalam gambarnya. Jadi orang yang memerangi itu intinya harus kita perangi balik yang sepadan. Kita juga tidak boleh melewati batas. Ada orang menyerang kita lawan perang, kalah mereka. Ya kalau udah kalah ya udah berhenti. Kamu jangan melewati batas. Orang yang masih sehat, orang yang udah menyerah sehat, kamu lukai, kamu bunuh, itu nggak boleh. Kalau udah kalah ya udah kita jadi tawanan perang. Nanti jadi tawanan perang. Ayo jangan ngobrol aja. Dilatih, ya, dilatih. Boleh bicara tapi dalam hati, ya. Bicara dalam hati. Memang kurang waktu. Nanti kalau habis ngaji juga ngobrol lagi. Tadi sebelum ngaji ngobrol. Itu apalagi malah nulis lagi. Nulis apa itu? Latihan, ya. Latihan mengendalikan diri. Ya, Bapak nggak bosan-bosannya. Jadi, memang kurang banyak waktunya ngobrolnya. Habis ngaji masih ada waktu. Tadi ya, ngaji hanya setengah jam ya, paling lama 1 jam. Nanti kalau kalian sudah diuji kerja, udah dewasa jadi sarjana kerja, lebih dahsyat dari ini tingkat kejenuhannya itu. Rutinitas tukang apa misalkan tukang matri perusahaan elektronik gitu, matri. Tiap hari gini terus kerja di tekstil, kerjaannya nyetrika terus 8 jam, membosankan sekali, lebih membosankan. Nah ini latihannya.
Kalau kalian ngaji hanya setengah jam aja nggak bisa mengendalikan hawa nafsu, pengennya ngobrol, pengennya yang lain-lain, ya zolim lah intinya. Oh, nanti terbawa kerja pun kalian nggak akan sukses, itu udah pasti. Bayangkan aja kalian kerja di misalkan perempuan di garment, bagian apa? Nyetrika baju, nyetrika terus 8 jam, hanya istirahat 1 jam sambil berdiri nyetrika. Bayangin aja, ya. Dibandingkan hanya ngaji setengah jam paling lama 1 jam, ilmunya yang baik-baik, ya, latihan untuk membunuh kejenuhan yang rutinitas, ya. Apalagi kerja, misalkan menjadi kepala dinas, makanya nggak bosan. Kepala dinas itu kerjaannya apa? Tanda tangan terus, karena suratnya numpuk. Wow, kerjaan 4 jam untuk tanda tangan, emang nggak bosan tanda tangan terus, tiap hari. Itu harus dilatih juga, harus dilatih. Apalagi coba main bola, sebagai kerja itu yang main bola itu tingkat dunia, bosan, ada kejenuhan, jenuh kerjaannya hanya latihan, nggak pernah piknik. Ayo, apalagi semua pekerjaan, ya, kehidupan di alam dunia ini menjemukan, membosankan. Menjadi koki, tukang masak di hotel berbintang 5, tiap hari masak terus, bosen. Kalau nggak dilatih dari kecil, ya, dari yang sederhana ini 1 jam, kalian tidak akan menjadi koki yang sukses. Jelas ya, jangan kamu kira ngaji ini hanya ya ilmu, enggak. Melatih membunuh kejenuhan, melatih membunuh kebosanan. Karena apa? Kehidupan dunia yang rutin ini faktanya semuanya membosankan, ya, membosankan, ya, harus variasi, ya. Kalian main layangan, main bola dalam kelas, variasi, ya, variasi 1 jam aja kalian nggak mau memperhatikan, apalagi tinggal dikit ini, ya. Coba kalau nggak banyak yang ngobrol cepet beres. Ini latihan disiplin, mendisiplinkan diri, membunuh kejenuhan itu supaya nggak bosen itu bagaimana? Dilatih dari kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha, dan takutlah kamu sekalian Allah kepada Allah. Takut pada Allah. Tadi disebut zalim. Ngaji kok ngobrol, ngaji kok tidur, ngaji kok main-main, zalim. Oh ya, kalau yang ngajar nggak marah, Allah yang marah. Malaikat Raqib sama Atid yang marah. Wah, yang ngajar ada udah tenang, Pak Fakihnya udah serius, tinggal tidur ya sepuran nih, tak catat aja masuk kejahatan. Malaikat Atid nyatet kejahatan, rugi kalian itu, keberkahannya dicabut oleh malaikat Atid. Itu namanya zalim. Wattaqullah, takutlah pada Allah. Kalau guru nggak marah, nggak pernah marah, di dunia kalian nggak masalah. Tapi Allah Maha melihat. Allah yang ditugaskan siapa? Raqib dan Atid. Ada lagi malaikat Jibril yang menurunkan ilmu. Nggak dibikin pintar. Panjang ceritanya. Wattaqullaha, wattaqu, dan takutlah kamu sekalian Allah kepada Allah. Fil intisori, artinya hendaklah minta pertolongan. Fil intisori, dan di dalam pertolongan Allah artinya minta pertolongan. Wa tarkil iktidai, dan meninggalkan permusuhan. Dan meninggalkan permusuhan. Takwa menurut Allah itu minta, artinya apa? Menurut Imam Suyuti menafsirkan takwa ini adalah minta pertolongan kepada Allah dan meninggalkan permusuhan, meninggalkan perbulian. Ya, kata Imam Suyuti, wa'lamu, dan ketahuilah kamu sekalian, annallaha, sesungguhnya Allah, ma'al muttaqina, bersama orang-orang yang bertakwa. Artinya apa orang bertakwa itu? Orang yang bertakwa itu adalah melaksanakan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya. Kalau melanggar larangannya berarti zalim.
gampang aja itu namanya. Allah bersama orang-orang yang takwa. Kata Allah ini, in anallaha, bahwasanya Allah ma'al muttaqin, bersama orang-orang yang bertakwa. Bertakwa itu apa? Bertakwa adalah melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi semua larangannya Allah. Kalau peraturannya Allah kamu langgar, ya, kamu tidak meninggalkan permusuhan, watarkil tidak tadi, masih tetap mengganggu temanmu, menjauhi temanmu, berarti kalian yang suka menjauhi teman itu termasuk orang yang zalim. Kalau orang yang zalim berarti tidak bersama Allah. Karena di surat Al-Baqarah ayat 194 ini, annallaha ma'al muttaqin, bahwasanya Allah itu bersama-sama orang yang bertakwa. Allah tidak bersama dengan orang yang suka menjahili temannya sendiri, yakni tarkil i'tida. Jadi kita itu wajib tarkil i'tida, meninggalkan permusuhan. Menjahili teman itu termasuk ya permusuhan. Akhirnya apa? Temanmu gak nyaman. Kalau nggak nyaman, baru nggak nyaman aja nggak bahaya. Kalau udah nggak betah, dia minta pulang dari pesantren. Nah, yang menjahili temannya ini termasuk orang yang zalim besar. Nah, zalim kelasnya papan atas. Zalim itu kan berkelas-kelas. Yang pertama orang yang zalim adalah yang syirik, yang bukan orang Islam, yang menyekutukan Allah. Yang kedua apa? Zina, pembunuhan. Yang ketiga ada kelas-kelasnya. Kelas-kelasnya. Yang paling rendah adalah menzalimi dirinya sendiri. Diajak ngaji malah tidur. Yang di atas dikit apa? Ngobrol. Diajak ngaji malah ngobrol. Itu zalim kelas 2 ya. Di atasnya lagi. Ya. Jelas ya? Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahil amizani wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa dinakal arash. Alhamdulillahil amizani wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa dinakal arash. Alhamdulillahil amizani wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa dinakal arash. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau bisa itu dari mana itu? Oh, enggak ngasih contoh ke adik kelasnya. Kelas 3 itu ngasih contoh ya. Jangan ngomong aja ya, yang suka dijaili siapa ini? Enggak? Iya. Ini suka dijaili? Iya. Yang kecil-kecil 2. Ini yang dijailin, itu yang ininya. Pelaku. Ini pelaku. Oh, ini pelaku. Sama itu. Oh, enggak boleh ya. Matiin. Enggak boleh. Saling sayang. Tapi dosa kamu kalau temanmu nggak betah ya di pesantren. Dosa besar kamu. Jadi matiin. Oh iya.